Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Ping Li. Halo adik-adik, jumpa lagi bersama Ping Li. Kali ini ya, Ping Li akan membahas tentang prediksi UNBK SMP 2020. Jadi nanti insya Allah soalnya 1 sampai 40. Untuk link soalnya bisa di-download sendiri ya. Nanti di deskripsi itu lihat. Di bawah deskripsi ada contoh-contoh soalnya. Soal yang aslinya ya. Silahkan download sendiri. Oke, langsung saja nomor 1. Urutan bilangan 0,5, 45%, 3/7, 7/10. Dari yang terbesar adalah, oke kita langsung saja ya. Kalikan saja langsung dengan 100%. Jadi kita pukul rata semuanya, kalikan 10%. 100% ya. Kita ambil pendekatan aja. 0,5 kali 100% berarti 50%. Kemudian 45% itu tetap 45%. Lalu 3/7 itu 300 dibagi 7 berarti 40, ya. 40, sekian lah. Terus 700 dibagi 10 berarti 70%. Nah, tinggal kita urutkan aja. Ini kan mulainya 70% itu tadi 7/10. Berarti kalau tidak B ya D. Sekarang kita cari yang paling belakang. Yang paling kecil adalah 40%, koma. Ini berapa? 3/7 ya. Berarti jawabannya adalah D. Jadi kita pukul rata saja langsung kalikan 100%. Jangan terlalu mendetail hitungnya ini untuk 3/7 ini. Biasanya kan dihitung 3 kali 100 300. 300 dibagi 7 dihitung sampai benar-benar ketemu, enggak usah. Cukup aja 40, berapa. Kan enggak mungkin 45 lebih kan. Itu ya adik-adik. Oh iya, saya mau bilang jika nanti ada kesalahan ya mohon maaf ya. Soalnya Kak Pingli kan juga manusia biasa. Ya nanti insya Allah saya ralat jika ada kesalahan. Nomor 2. Hasil dari 25 pangkat 3/2 ditambah 16 pangkat 1/4 dikurangi 81 pangkat 3/4 adalah, langkah pertama yang harus adik-adik lakukan adalah membuatnya. Nya itu siapa? Bilangan pokoknya ya. Membuat bilangan pokok ini menjadi bentuk paling sederhana. Ya, bentuk pangkat tentunya ya. 25 ini diubah jadi bentuk berapa? Coba 5 pangkat 2. Lanjut, sekarang 16. 16 itu kita ubah jadi bentuk jangan 4 pangkat 2, tetapi 2 pangkat 4. Soalnya apa? Kalau 4 pangkat 2 itu belum sederhana ya. Terus 81 kita ubah jadi 3 pangkat 4. Kan seperti ini. Lalu kita tulis ya. 5 pangkat 2 dipangkatkan lagi 3/2 ditambah 2 pangkat 4 dipangkatkan lagi 1/4 dikurangi 3 pangkat 4 dipangkatkan lagi 3/4, lalu kita coret aja pangkatnya. Soalnya kan boleh ini. Kalau pangkat dipangkatkan lagi itu kan artinya pangkatnya dikalikan. Berarti kan bisa coret ya. Coret-coret. Nah, coret-coret. Main coretan aja. Jadi enak nanti. 5 pangkat 3, 125, bukan 15 loh ya, ditambah 2, dikurangi 3 pangkat 3, juga bukan 9, tetapi 27. Ini 127 dikurangi 27 berarti 100, jawabannya A. Hasil dari 2x kuadrat dikurangi 3x dikurangi 2 dibagi dengan 2x ditambah 1 adalah, nah ini bentuk pembagian ya. Ini kita ubah, berarti jadinya 2x kuadrat dikurangi 3x dikurangi 2 dibagi dengan 2x ditambah 1. Nah, seperti ini ya. Nah, langkah yang harus kita lakukan apa? Kita harus memfaktorkan yang pembilang ya ini. Coba kita faktorkan, berarti kita sediakan 2 kurung. Kita sediakan 2 kurung, ini 2x, di sini 2x. Nah, di sini adik-adik yang sudah bisa pemfaktoran, jangan langsung komen. Jangan langsung menghujat Pingli ya. 2x kuadrat itu 2x kali 2x. Harusnya kan 2x kali x. Jangan seperti itu ya.
Jadi dilihat dulu sampai selesai, baru komen nanti. Ya, silakan bandingkan dengan cara yang adik-adik ketahui. Terus 2x kuadrat, 2x kali negatif 2, berapa? 2 kali negatif 2, negatif 4. Faktor dari negatif 4, jika kita jumlahkan negatif 3, berapa ini? Yaitu 1 kali negatif 4. Ini kan kalau kita jumlahkan negatif 3. Berarti plus 1 dengan min 2. Min 4, maaf. Langsung ya, min 4. Nah, gini ya. Terus 2x ditambah 1. Ada enggak yang sama? Ada yang sama, kita coret saja. Pasti bisa coret kok ini. Coret, coret. Nah, terus kita sederhanakan. Setengah kali 2x, x. Setengah kali negatif 4, negatif 2. Jawabannya adalah A. Gitu ya. Jadi jangan langsung komen ya. Perhatikan dulu sampai selesai, sampai videonya selesai, baru komen. Lanjut. Nomor 4. Dalam kompetisi matematika, setiap jawaban benar diberi skor 3. Salah diberi skor negatif 1, dan tidak dijawab diberi skor 0. Dari 40 soal yang diberikan, Joko dapat menjawab 37 soal. Jika skor yang diperoleh Joko adalah 79, maka banyaknya soal yang dijawab dengan salah adalah, oke, kita buat persamaan dulu, persamaan skor ya. Kita jawab persamaan skor. Skor itu didapat dari mana? Benar, benar dikalikan 3, berarti 3 benar. Dan salah diberi skor negatif 1, berarti dikurangi 1 salah ya. Sama dengan 79. Ini persamaan skor. Terus persamaan soal. Dia berhasil menjawab berapa soal? Berhasil menjawab 37 soal. Dan 37 soal itu terdiri dari benar dan salah. Sama dengan 37 soal. Nah, setelah itu kita eliminasi. Kita mau menghilangkan S ya. Kita jumlahkan 3B ditambah B, 4B sama dengan 116. Maka B-nya 116 dibagi 4, 29. Ini benarnya. Kemudian yang ditanyakan kan salah. Kita ambil salah satu. Boleh persamaan skor, boleh persamaan soal. Yang paling mudah mana? Soal. Benar ditambah salah sama dengan 37. Nah, benarnya kita masukkan 29. Berarti 29 ditambah salah sama dengan 37, maaf. Maka salahnya sama dengan 8. Gini ya. 29 ini. Ya Allah, ini benar. Tipu saya. 29. Nah, pindah ruas ya, berarti 8. Jawabannya adalah A. Nomor 5. Dewi dan Sinta ingin menjadi anggota perpustakaan yang aktif. Setelah mendaftarkan diri, Dewi selalu datang setiap 5 hari sekali, sedangkan Sinta selalu datang setiap 3 hari sekali. Jika mereka mendaftarkan diri bersama-sama yang kedua kali ya, pada hari Sabtu 7 Maret 2020, maka mereka bersama-sama mendaftarkan diri yang pertama kali pada tanggal berapa? Oke, ini berarti berhubungan dengan KPK ya. Kenapa kok KPK? Karena di sini ada kata-kata bersama-sama. Bersama-sama, benar. Bersama-sama lagi. Bersama-sama yang kedua, yang pertama kali. Berarti ini KPK. Bersama-sama lagi itu kan artinya. Bersama-sama lagi itu kita berhubungan dengan KPK, bukan berhubungan dengan waktu ya nanti. Kita cari sekarang KPK dari 5 dan 3 berapa? 15. Jadi 15 hari. 15 hari sebelum tanggal 7 Maret. Langsung saja kita bagi dengan 7. Kita bagi dengan 7, dapatnya 2, sisa 1. Nah, kan sisa 1 hari. Berarti kan mulai dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Kita patokannya Sabtu gini aja. Soalnya kan kita patokannya hari aja ya, jangan tanggal ya. Sabtu, awalnya Sabtu, mundur 1 hari. Berarti ini artinya mundur 1 hari.
Kenapa kok mundur? Karena yang diketahui ini yang kedua kali, yang pertemuan kedua, ya. Berarti mundur 1, berapa? Hari Jumat. Kita cari hari Jumat. Oh, jawabannya adalah C. Mudah banget kan? Nah, tadi hati-hati ya. Misalkan dihitung dengan tanggalnya. 7 Maret mundur 15 hari, nanti ketemunya tanggal 21 hari. Silakan adik-adik coba menggunakan penghitungan manual. Silakan, tidak apa-apa. Jangan lupa di situ 20 Februari 2020 itu kabisat loh ya. Berarti nanti Februarinya 29. Oke, berikutnya. Nomor 6. Pembangunan sebuah jembatan direncanakan selesai dibangun selama 30 hari oleh pekerja. Karena suatu hal, setelah 8 hari bekerja, pekerjaan terhenti selama 8 hari. Agar pekerjaan selesai tepat waktu, banyaknya tambahan pekerja yang dibutuhkan adalah, kita langsung saja menggunakan deping ya. Deping aja. Kita cari sisanya. Sisa apa maksudnya? Sisa hari. Awalannya berapa hari toh? 30. Oke, 30 dikurangi dengan 8. Kan setelah berjalan 8 hari. Berapa ini berarti? 22 hari. Terus dia berhenti 8 hari. Kurangi 8 hari lagi. Berarti kan tinggal 14 hari. Kan gini ya. Dibagi dengan 8. Waktu berhentinya tadi loh. Terhenti 8 hari. Dibagi dengan 8. Jangan lupa. Kita sederhanakan dapatnya 7/4 ya. 7/4 ini sebagai pembagi. Pembagi. Diingat-ingat ya. Pembagi. Pembagi siapa? Pembagi dari banyaknya orang, banyaknya pekerja. Berarti tambahan sama dengan 28 dibagi 7/4. Artinya dikali 4/7. Kita coret aja. 28 dengan 7 kan bisa coret. Kan dapatnya 4. 4 kali 4 berapa itu? 16. Jadi 16 orang. Jawabannya B. Jadi kita cari saja sisanya. Sisa harinya kan 14 hari. Setelah itu dibagi dengan saat berhentinya itu berapa hari. Ya, misalkan berhentinya 6 hari ya dibagi 6. Berhentinya 8 ya dibagi 8. Nah, nanti hasilnya setelah kita sederhanakan itu adalah pembagi. Pembagi dari banyaknya pekerja awal. Dan setelah kalian hitung, ya itulah nilainya. Nomor 7. Jika A sama dengan 1/2B dan B sama dengan 5/3C, maka perbandingan A banding B banding C adalah, ini kita ubah dulu ya. A banding B sama dengan 1/2 itu kan artinya 3/2 ya. Berarti kan 3/2. Langsung aja ya. 3/2. Kemudian terus kita punya apa lagi di situ? B banding C sama dengan 5/3. Ya, kita pakai deping. Ini kan ada yang sama. Yang sama itu siapa? Yang sama itu B. Ya, yang sama B kita samakan dulu berarti. Kan 23 berarti 3/2. Yang sama kita taruh di bawahnya. Sama pokoknya. 5/3. Ini kan sama. Ya, kemudian kita apakan? Kita kalikan. Kita kalikan. Ini juga sama kita kalikan. Semuanya kita kalikan. Berapa ini? 3 kali 5, 15 banding 2 kali 5, 10 banding 2 kali 3, 6. Udah jawabannya 15 banding 10 banding 6. B. Jadi yang sama ditaruh di tengah. Itu saran saya ya. Lanjut. Nomor 8. Perhatikan denah rumah berikut ini. Ini adalah denah rumahnya. Lalu, jika skala denah rumah itu
itu adalah 1/200. Ini artinya setiap 1 cm mewakili 200 cm. Kalau saya ubah jadi 1/2, boleh enggak? Boleh ya, tetapi dalam bentuk meter. Setiap 1 cm mewakili 2 meter. Paham ya? Oke. Maka luas bangunan rumah sebenarnya adalah, karena di sini satuannya dalam bentuk meter, jadi saya ubah dulu di sini. Oke, kita langsung menggunakan deping. Depingnya bagaimana toh? Oh, ininya kurang. Depingnya itu luas sama dengan, ini bentuknya apa? Ini bentuknya persegi panjang. Persegi panjang itu panjang kali lebar dikalikan dengan A kuadrat. Kenapa kok A kuadrat? Karena satuannya kan, luas kan satuannya pangkat 2 kan, kuadrat kan. Maka kita kuadratkan A-nya. Nah, A itu siapa? A itu adalah skala 1/A. Diingat-ingat ya, 1/A. Sekarang kita masukkan. Panjangnya berapa? Panjangnya mulai dari garasi ke dapur. 4 tambah 3,5 tambah 2 tambah 2, 11,5 dikalikan dengan mulai dari teras sampai garasi. 1 tambah 4 tambah 3, 8 dikalikan dengan 2 pangkat 2. Nah, 11,5 kali 8 ini kan 92. 92 dikalikan 4. 368 meter persegi. Jawabannya D. Nah, biasanya adik-adik itu kesalahannya di sini. Jawabnya itu C. Kenapa kok seperti itu? Kita cari luasnya dulu. Luas sama dengan 11,5 dikalikan 8. Lalu dikalikan 2. Ini dianggap 2 meter. Sudah 2 gitu aja. Berarti kan jawabannya 184. Ini padahal salah loh ya. Ini salah loh. Jadi diingat-ingat ya. Jangan sampai terjebak di situ. Oke, lanjut. Gambar berikut barisan yang disusun menggunakan batang korek api. Banyaknya batang korek api pada pola ke-56 adalah, nah ini batang korek apinya ya. Tolong diperhatikan di sini, adik-adik ya. Didengarkan. Ini kakak mau menggunakan cara deping. Kita hitung dulu di sini. Pola pertama ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. Terus di sini ada 1, 2, 3, 11. Lalu ada 15, ada 19. Oke, saya mau menggunakan deping ya, tolong didengarkan. Deping. Depingnya gimana? Ini selisihnya berapa toh? Dari 7 sampai 11. Selisihnya kan 4. Berarti 4N. Langsung saja ya 4N. Nah, 4 agar jadi angka 7 kita apakan? Kita tambah 3. Nah ini loh, 4 tambah 3 kan 7. Paham ya? Jadi kita langsung sama dengan masuk saja N-nya ganti 56. 4 kali 56 ditambah 3. 4 kali 56 ini berapa? 224 ditambah 3 berarti 227. Jawabannya A. Naila menabung uang di bank sebesar 6 juta rupiah dengan suku bunga bank 5% per tahun. Jika tabungannya sekarang adalah 6.200.000, maka lama Naila menabung adalah, oke kita menggunakan deping ya. Deping langsung saja. Deping untuk aritmatika sosial, untuk bunga, ya bunga itu apa? Mona ya. Kita menggunakan rumus bunga sama dengan Mona. Diingat-ingat, bunga sama dengan Mona. Karena di sini yang ditanyakan adalah lama menabung, berarti kan N. N sama dengan bunga dibagi dengan M0 kali A persen. Nah, bunganya berapa? Bunga adalah selisih. Awalnya kan nabung 6 juta. Ternyata kok uangnya jadi 6.200.000. Berarti 200.000 ya. 200.000 dibagi M0-nya 6 juta. Ini terus A persennya. A persennya berapa? 5%. 5/100. Nah, karena di sini yang ditanyakan dalam bentuk bulan, ini kan bulan kan?
Sedangkan kita punya persentasenya itu per tahun, kita kalikan dengan 12. Ini yang jangan lupa. Jangan sampai lupa. Kita main coret-coretan sekarang. Nolnya kita hilangkan dulu. Nolnya kita hilangkan. Terus ini coret lagi. Nolnya coret lagi. Terus berapa lagi ya? Ini 6. Kita coret dengan 12. Dapatnya 2. Terus ini nolnya lagi kita coret. 0. 20 dengan 5. Ini dapatnya 4. Kita kalikan. 4 kali 2. Berapa? 8. Berarti jawabannya adalah 8 bulan. Jadi kalau kita menggunakan rumus Mona, ya, bunga sama dengan Mona, kita tinggal main coret-coretan saja, tidak perlu menghitung yang terlalu berat. Jadi tolong ya, adik-adik pahami ya. Oke, soal berikutnya. Nomor 11. Sebuah denah rumah berukuran panjang 6 cm, lebar 4 cm, sedangkan ukuran rumah yang sebenarnya panjangnya 15 meter dan lebarnya 10 meter. Skala denah tersebut adalah, oke, kita berpikir tentang skala. Skala itu apa? Skala ini perbandingan ya. Skala itu perbandingan antara jarak pada peta dengan jarak sebenarnya. Oke ya, kita pilih salah satu. Pilihlah yang mudah. Lebarnya ini 4 cm dengan lebarnya 10 cm. Berarti kan 4 banding. Nah, karena ini satuannya cm, berarti yang semula meter kita jadikan cm. Berapa ini? 10 dari meter ke cm turun berapa? Turun 2 gini ya. Kita sederhanakan berarti 1 banding 250. Jawabannya adalah D. Nomor 12. Diketahui barisan aritmatika 1, 3, 2, 4, 5, 7, 6, 8, 9. Maka suku ke-18 adalah, ini seperti itu ya, deret CPNS ya. Jadi kita urutkan, sini kita amati dulu ya. 1, harusnya kan 2, 3. Ini kebalik ini. 1, 2, 3 kebalik. Lalu 4, 5, 7, 6. Nah ini harusnya kan 6, 7 kebalik. Terus 8, 9. Berarti kan mulai dari 11, 10 ya. 11, 10 kan kebalik. Lalu 12, 13. Kan gini. Lalu setelah 12, 13, 15, 14 kan kebalik. Ini kan kebalik ya. Ini juga kebalik ini. Terus 2 lagi. Setelah 15 itu kan 16, 17. Nah, setelah 17 harusnya kan 18, 19. Berarti 19, 18. Kita balik. Kita sekarang cek ya pola ke 18. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Oke, berarti 19. Jawabannya adalah C. Jadi soal seperti ini tidak harus menggunakan rumus ya adik-adik. Ada saatnya kita menggunakan rumus, ada saatnya kita menggunakan pola. Ya, kita harus bisa pandai-pandai membaca pola. Nomor 13. Jika A kali B sama dengan 15 dan A dikurangi B sama dengan 2, maka nilai dari A kuadrat ditambah B kuadrat adalah, nah tentunya kita harus mencari nilai A dan B ya. Oke, kakak ajarkan tanpa menggunakan rumus ya. Adik-adik paham maksudnya A kali B sama dengan 15? Ini kalau kakak tulis ya, maksudnya ini adalah faktor dari 15 ya. A kali B ini maksudnya faktor dari 15. Berapa saja? 1 kali 15. Terus 3 kali 5. Kan seperti ini ya. Ini faktornya. Nah, maksudnya A dikurangi B ini maksudnya apa? A dikurangi B sama dengan 2. Ini maksudnya adalah yang berselisih 2. Yang berselisih 2.
Mana di antara dua faktor ini yang selisihnya 2? Oke, selisihnya 2 adalah 3 dan 5. Itu artinya A-nya 3, B-nya 5, atau A-nya 5, B-nya 3. Tinggal kita masukkan aja A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan 5 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Berarti kan 25 ditambah 9 sama dengan 34. Jawabannya adalah D. Jadi tanpa menggunakan rumus ya adik-adik. Jika adik-adik itu kepepet lupa sama rumusnya gitu loh maksud kakak. Jadi harus bisa memahami. Ya, tahun kemarin ini keluar cuma di sini dalam bentuk A plus B ini tahun kemarin. Tapi kalau tahun ini kemungkinan nanti A min B. Nomor 14. Diketahui himpunan S, X kurang dari sama dengan 11, X bilangan asli. P, 1 kurang dari X kurang dari sama dengan 11, X bilangan prima. Q, 1 kurang dari sama dengan X kurang dari 11, bilangan ganjil. Yang ditanyakan adalah komplement dari P gabungan Q. Kita harus cari dulu anggotanya S, anggotanya P, dan anggotanya Q ya. Anggotanya S ini adalah bilangan asli kurang dari sama dengan 11. Oke, enggak usah. Sekarang P, kita cari dulu. Anggotanya P ini adalah bilangan prima antara 1 dan 11. Berapa aja? Berarti 2, 3, 5, 7, 11. Ini kan 11 ikut ya, soalnya ada tanda sama dengannya di sini. Terus Q kita cari bilangan ganjil antara 1 sampai 11. 1, terus 3, 5, 7, 9. Ini 11-nya nggak ikut, soalnya tidak ada sama dengannya. Oke, nah yang ditanyakan adalah komplement. Ini maksudnya apa komplement ini? Anggota S, ya ingat ya, anggota S yang bukan P atau Q. Diingat-ingat ya, anggota S yang bukan P atau Q. Sekarang kita cari dulu P gabungan Q. P gabungan Q itu maksudnya apa? Semuanya tulis langsung aja. Yang double tulis 1 ya. 1, 2, terus 3, 5, 7, 6, iya 7 dulu, 7, terus 9, 11. Berarti selain ini, anggotanya S selain ini berarti. Mana aja? 4 ya, 4, oke, 4, terus 6, terus 8, terus 10, ada enggak? Oke, jawabannya B. Perhatikan diagram panah berikut. Oke, ini himpunan P dan himpunan Q ya. Ini adalah P itu adalah X, Q itu adalah Y. Diingat-ingat. Oke, Y itu sama dengan Fx ya. Rumus fungsi dari relasi P ke Q adalah, oke kita cari dulu selisihnya. Ini selisihnya berapa? Selisihnya 2. Lanjut, terus ini selisihnya berapa? Negatif 4 ya, negatif 4 ya. Soalnya dia semakin mengecil di sini. Dari 1 jadi negatif 3, ini kan semakin kecil ya. Maka Fx-nya sama dengan negatif 4 dibagi 2 diberi X. Jadi berapa ini? Negatif 2X. Tinggal kita cari. Kalau tidak C, ya D. Kita buktikan. Uji ya, kita uji sekarang. Ujikan jawabannya. Jawaban C dulu kita ujikan. Kalau nanti jawabannya C salah, berarti otomatis jawabannya D. Kalau C benar, ya itu jawabannya. Negatif 2X ditambah 3. Coba X-nya kita ganti dengan yang mudah dulu aja. Ini misalkan 1. X-nya kita ganti 1, berarti negatif 2 kali 1 ditambah 3. Negatif 2 kali 1, negatif 2 tambah 3. Berarti 1 ya. Apakah cocok? Oh, ternyata benar. Jawabannya adalah C.
Diketahui persamaan 4x ditambah 7y sama dengan 2 dan 3x ditambah 2y sama dengan negatif 5, maka nilai dari 2x dikurangi 3y adalah, kita menggunakan metode eliminasi substitusi ya. Kita menggunakan metode campuran. Pertama eliminasi dulu. Oke, 4x ditambah 7y sama dengan 2. Lalu 3x ditambah 2y sama dengan negatif 5. Nah, sekarang adik-adik pilih. Ingin menghilangkan yang mana? Hilangkan x atau hilangkan y? Catatan ya. Pilihlah yang mudah saja, yaitu menghilangkan x. Ini saya kalikan dengan 3. Ini saya kalikan dengan 4. Yaitu KPK-nya ya. 4 kali 3, 12x ditambah dengan 21y sama dengan 6. Jadi semuanya kita kalikan. Lalu 12x yang bawah ditambah 8y sama dengan negatif 20. Nah, 12x di sini agar hilang kita apakan? Kita kurangkan ya. 12x dikurangi 12x 0, 21 dikurangi 8 itu berarti 13y sama dengan 26, maka y-nya 2. Soalnya 26 dibagi 13. Kita masukkan ke persamaan awal saja. Yang kecil aja ya. Misalkan ini. 3x ditambah y-nya itu 2. Kita ganti dengan 2 ini. 2 kali 2, 4 ya. Sama dengan negatif 5. Ini saya masukkan ke persamaan kedua ya adik-adik. Pindah ruas. 3x sama dengan negatif 9, maka x-nya sama dengan negatif 3. Masuk ke pertanyaan sekarang. Pertanyaannya adalah 2x dikurangi 3y. Kita kan sudah punya nilai x dan nilai y. X-nya adalah negatif 3, berarti negatif 6 dikurangi 6. Negatif 12. Jawabannya A. Diketahui P adalah penyelesaian dari persamaan ini ya. Persamaan model pecahan ini. Nilai P-4 adalah, oke kita susun dulu. 1/6x itu saya tulis x per 6, boleh ya. Ditambah 2 sama dengan, ini ada 2/4 ini kalau saya sederhanakan itu 1/2. Berarti kan x per 2 dikurangi 1/2 ini saya tulis jadi 3/2. Nah, saya tidak suka pecahan di sini, maka saya kalikan dengan 6. Jadi KPK-nya adalah 6 ya, biar nanti hasilnya bulat. Kalau hasilnya bulat enak nanti. X per 6 dikalikan 6 itu x. Ditambah 2 kali 6, 12. Ditambah x per 2 kali 6. Kok ditambah tuh ini? Sama dengan 3x dikurangi 3/2 kali 6, 9. Ini ya, saya tulis di sini di samping. Kita pindah ruas, x dikurangi 3x sama dengan negatif 9 dikurangi 12. Soalnya positif 12 kita pindah ke kanan. Negatif 2x sama dengan negatif 21. X-nya sama dengan 21/2. Kalau saya tulis jadi pecahan campuran berarti 10 1/2. Oke ini ya 10 1/2. Atau kita tulis biasa dulu aja. Ini enggak 10 1/2 gini aja dah. 10 1/2 berarti P dikurangi 4. Saya enggak melihat ini, saya lupa. P dikurangi 4 itu berarti 10 1/2 dikurangi 4. Berarti 10 dikurangi 4 berapa? 6 1/2. Jawabannya D. Jadi saya enggak lihat, saya kira itu langsung jawabannya. Jadi saya bingung tadi. Oke lanjut. Hasil pendataan 30 balita di suatu puskesmas, terdapat 6 balita pernah diberikan vaksin imunisasi penyakit campak dan polio.
Jadi langsung 2 ya. Campak dan polio. 3 balita belum pernah diberikan kedua vaksin tersebut. Banyak balita yang diberikan vaksin campak 2 kali lipat dari yang diberikan vaksin polio. Berarti campak sama dengan 2P ya. Banyak balita yang diberikan vaksin imunisasi campak saja adalah oke. Kita langsung menggunakan deping ya. Depingnya mana? Patokannya kan X ya. X ini kan yang kedua-duanya. X sama dengan, karena sini campak dan polio, berarti C plus P ditambah Y, ini yang tidak keduanya, dikurangi S. Ya, jika adik-adik telat memahaminya, silakan di-scroll di video Pingli, ada situ yang bab himpunan. Silakan cari sendiri ya, nanti ada cara cepat-cepatnya itu. Ada depingnya. Oke, lanjut sekarang. C-nya itu berapa? Ini, keterangannya ini. Banyak balita yang diberikan vaksin campak sama dengan 2 kali vaksin polio. Berarti C sama dengan 2P. Kita masukkan aja. Yang keduanya ini 6 sama dengan 2P ditambah P ditambah Y-nya ini berapa? Y-nya itu 3. Soalnya yang belum pernah. Dikurangi dengan 30. Sekarang kita hitung. 2P tambah P. Ini 6 dulu. 6. Terus 3P. Dikurangi 27. Kita pindahkan ruas ya. 3P sama dengan 33. Nah ini adik-adik bingung enggak ini? Ini sebenarnya yang saya pindahkan itu negatif 27. Pindah ke kiri. Ya, cuma penulisannya aja saya balik. Enggak apa-apa ya. Oke, P sama dengan 11. Soalnya 33 dibagi 3. Setelah itu kita apakan? Kita masukkan ke campak, persamaan campak ini. Campak sama dengan 2P. 2 kali 11. Sama dengan 22 balita. Jawabannya D. Jadi ini adalah termasuk soal hot ya tahun kemarin. Jadi, tolong adik-adik pahami. Yang penting adik-adik bisa memahami kunci depingnya. Oke, lanjut. Diketahui suatu fungsi f2x-1 sama dengan 2x plus 2. Nilai dari f2 adalah, nah di sini adik-adik jangan terjebak. Ingat ya, jangan terjebak. Jangan langsung kita ganti x-nya ini kita ganti dengan 2. 2 kali 2, 4, dikurangi 3, dikurangi 1, 3. Langsung dimasukkan. Salah loh ya. Tidak dimasukkan loh ya. Oke. Ini apa ya coba? F2x min 1. Nah, 2x min 1 ini kita ganti dengan 2. 2x min 1 kita ganti dulu dengan 2. Berarti kan 2x min 1 sama dengan 2. Kita cari nilai x-nya terlebih dahulu. 2x sama dengan, pindah ruas, 3 ya. Berarti x-nya sama dengan 3 per 2. Nah, ini adalah nilai x untuk persamaan F2x min 1. Tinggal kita masukkan aja. F2 sama dengan 2 kali X-nya kita masukkan 3 per 2 sekarang. 3 per 2 ditambah 2. Kita coret aja 2 dengan 2. Berarti kan 3 tambah 2, 5. Jawabannya C. Hati-hati ya, jangan langsung dimasukkan. Oke, lanjut. Harga 7 buku tulis dan 15 pulpen adalah 75.000. Harga 10 buku tulis dan 8 pulpen adalah 84.000. Jika Anton membeli 7 buku tulis dan 5 pulpen yang sama, dia memberikan uang 100.000, maka kembalian yang diterima Anton adalah, oke kita buat pemisalan ya, buku tulis itu saya misalkan X, pulpen saya misalkan Y. Kita tulis dulu persamaan yang pertama, 5x ditambah 15y sama dengan 75. Ini saya sederhanakan dulu ya, biar enak nanti. Kita bagi dengan 5, berarti x ditambah 3y sama dengan, berapa ini? Kalau kita bagi 5, 15 ya. Oke, kita simpan dulu. Sekarang persamaan yang kedua.
Persamaan yang kedua itu 10X ditambah 8Y sama dengan 84.000. Kita cukup tulis 84 gitu aja. Kita bagi 2 ya. Kita bagi 2 itu 5X ditambah 4Y sama dengan 42. Oh, ternyata di sini persamaan pertama tidak usah disederhanakan. Kita gunakan persamaan awal ya. Kita tulis di sini. Kita tulis di bawahnya untuk eliminasi substitusi. 5X ditambah 15Y sama dengan 75. Langsung kita kurangkan aja. Kita hilangkan X ya. Kita kurangkan 5X dikurangi 5X 0. 15Y dikurangi 4Y sama dengan 11Y sama dengan 75 dikurangi 42. Dengarkan ini, 75 kurangi 42. Jadi jangan sampai ada yang protes ya. Loh itu kok enggak negatif? Ini saya menghitungnya dari bawah ke atas. Berarti 33. Maka Y-nya sama dengan 3. Y-nya ini 3. Kita cari X-nya sekarang. Kita masukkan ke persamaan awal ini. Yang setelah kita sederhanakan. X ditambah 3Y sama dengan 15. Nah, Y-nya kan tadi 3. X ditambah 3 kali 3, 9 sama dengan 15. X sama dengan 6. Kita pindah ruaskan soalnya. Sekarang kita masuk ke pertanyaan. Membeli berapa ini? 7X plus 5Y. Oke, 7X plus 5Y. Tinggal kita ganti aja X-nya dengan 6, berarti 42, ditambah Y-nya kita ganti dengan 3, 15. Maka di sini 57.000 ya, 57.000. Kalau dia membayar dengan 100.000, berarti kembali berapa? 100 dikurangi 57, berarti kan 43.000. Jawabannya A. Agak rumit ya? Memang soal seperti ini tuh memang membingungkan. Jadi nanti saran kakak, kalau ketemu soal seperti ini, jika adik-adik kurang bisa cepat, mending lewati dulu aja. Kerjakan belakangan ya. Oke, lanjut. Nomor 21. Di suatu halaman parkir, terdapat 325 kendaraan yang terdiri dari mobil beroda 4 dan motor beroda 2. Jumlah roda seluruh kendaraan adalah 900 buah. Tarifnya untuk mobil 5.000 dan motor 2.000. Pernyataan yang benar adalah, nah, jika adik-adik ketemu soal seperti ini, alangkah lebih baiknya kalian kerjakan belakangan ya. Soalnya seperti orang yang tak tahu arah. Ya, kita harus mengerjakan apa? Sama halnya kita mengerjakan satu-satu, mengecek jawaban A, B, C, dan D. Itu nanti pasti lama, ya. Kerjakan belakangan aja. Oke, yang pertama adalah persamaan kendaraan. Persamaan kendaraan ya. Kendaraannya ada berapa? 325. Terdiri dari mobil ditambah motor sama dengan 325. Nah ini ya, mobil saya misalkan X, motor saya misalkan Y. Oke, yang kedua, persamaan roda. Persamaan roda. Rodanya untuk mobil, berarti kan mobil kan 4 ya. 4X ditambah motornya itu 2Y sama dengan 900. Nah gini, ini udah persamaan roda. Nah sekarang ini kan rodanya belum sederhana. Kita sederhanakan dulu. Pokoknya biasakan untuk mengerjakan sesederhana mungkin. Kita bagi 2. Jadinya 2X ditambah Y sama dengan 450. Ini persamaan roda. Ya. Sekarang kita eliminasi kendaraan dengan roda. Saya taruh bawah sini ya. Persamaannya pertama ya. X ditambah Y sama dengan 325. Kemudian yang sama apa? Y. Kita mau menghilangkan Y. Kita kurangkan. 2X ditambah dikurangi X itu berarti X
sama dengan 450 dikurangi 325, 125. Oh, 125 ya, 125. Nah, sekarang kita substitusikan ke persamaan kendaraan, soalnya biar mudah. Persamaan roda juga tidak apa-apa, cuma kan nanti angkanya besar. X ditambah Y sama dengan 325. X-nya tadi kan 125, pindah ruas ya. Y sama dengan 325 dikurangi 125, maka nilai Y-nya adalah 200. Jadi banyaknya kendaraan motor ada 200. Jika kita cek yang A, banyaknya mobil ada 125. Oke, betul. Soalnya di sini mobilnya 125. Lalu banyaknya motor ada 210. Salah. Sedangkan di sini kan 200 saja. Berarti jawaban A salah. Hasil dari parkir mobil seluruh kendaraan adalah 600.000. Nanti dulu. Hasil parkir sepeda motor seluruhnya adalah 150.000. Oke, nanti dulu. Oke, juga nanti dulu. Kita cari hasil sekarang. Hasil parkir itu didapat dari mana? Didapat dari penjualan tiket parkir. Mobil 5.000 berarti 5X ditambah motornya itu 2 berarti 2Y. Kita substitusikan aja yang sudah kita cari tadi. 5 kali 125, X-nya ini kan 125. Kita kalikan 5 kali 125. Gini ditambah dengan 2 dikali 200, maaf. Berarti 5 kali 125 itu 625 ya. Ditambah 400. 625 tambah 400 itu 1025. Berarti 1.025.000. Jadi paling tepat mana? D. Hasil parkir seluruh kendaraan adalah 1.025.000. Jawabannya D. Loh, lama banget kan? Jadi mengerjakan seperti ini alangkah lebih baiknya belakangan saja. Ya. Oke, lanjut. Perhatikan persamaan garis berikut. Oke, persamaan garisnya itu ada 4 ya. Ini. Terus persamaan garis yang saling sejajar adalah saling sejajar. Tapi sebelum saling sejajar, adik-adik perlu ingat dulu ya, persamaan gradien itu gimana? M sama dengan apa? Negatif A per B. Diingat-ingat ya, ini ya gradiennya. Kalau sejajar, syaratnya apa? M1 sama dengan M2. Kalau adik-adik bingung dengan pemilik ini, anggap aja mempunyai gradien yang sama. Udah gitu aja. Kalau gradiennya sama, ya berarti dia sejajar. Udah gitu aja pemahamannya biar mudah. Ya, kalau adik-adik tidak bisa memahami M1 sama dengan M2. Kita cari gradiennya sekarang. Ini M1, M-nya berapa ini? M-nya itu negatif A per B. A-nya 2, B-nya 1. Berarti negatif 2. M-nya ini berapa? Negatif 1 per 2. Berarti negatif 1 per 2. Ini yang ketiga, M-nya adalah 1 per negatif 2. Berarti negatif 1 per negatif 2. 2 gini ya, langsung ya. Ini saya langsung loh ya. Kalian masukkan aja menurut rumus negatif A per B. M yang keempat adalah negatif 4 per 2. Berarti negatif 2. Jawabannya mana yang sama? Yang sama kan samaan 1 dengan persamaan keempat. Berarti jawabannya adalah 1 dan 4. D. Panjang busur lingkaran dengan sudut pusat 270 derajat dan diameter 14 cm adalah, yang ditanyakan adalah panjang busur. Panjang busur, itu rumusnya gimana toh? Panjang busur. Nah, di sini biasanya adik-adik kesusahan menghitung panjang busur, luas juring itu kesusahan. Padahal itu sama aja dengan menghitung keliling lingkaran atau luas lingkaran. Kan gitu ya. Kalau yang ditanyakan panjang busur, itu berarti sama halnya kita menghitung keliling. Ya, sama halnya kita menghitung keliling. Cuma, nah ada cumanya. Keliling di sini
dia tidak utuh, soalnya sudutnya 270 derajat. Kalau keliling itu kan utuh ya, 360 derajat. Kalau panjang busur itu ada alfanya. Berarti rumusnya adalah alfa per 360 dikali 2 pi r. 2 kali pi kali jari-jari. Kita masukkan alfanya itu 270 dibagi 360 dikalikan dengan 2 kali 22 per 7 dikali diameternya itu 14. Berarti jari-jarinya 7 ya. Kita main coret-coretan saja. 270 dibagi dengan 360, 90-an ya. Dibagi 90 dapatnya 3. Ini 4. 7-nya coret gini. Terus mana lagi nih? 2-nya coret dengan 4, dapatnya ini 2. 2 lagi coret dengan 22 dapatnya 11. Berarti kita simpulkan 3 di sini kali dengan 11 dapatnya 33 cm. Jawabannya P. Jadi adik-adik jangan bingung ya. Yang ditanyakan panjang busur itu sama halnya kalian mencari keliling. Misalkan jika yang ditanyakan itu luas juring, berarti sama halnya kalian menghitung luas lingkaran. Cuma bedanya ada alfanya nanti ya. Nomor 24. Perhatikan gambar balok A, B, C, D, E, F, G, H berikut. Oke, ini ada baloknya. Terus panjang diagonal ruang FD adalah, oke, yang ditanyakan adalah FD ini. Nah, ini. Kita menggunakan konsep deping ya. Oke, kita deping. Oh iya, saya mau ngomong. Deping di sini jangan disamakan dengan deking ya. Beda soalnya. Deking itu punyanya instansi tertentu, bimbel tertentu ya. Cuma deping di sini hasil karya Pingley sendiri, hasil karya otak-atik Pingley sendiri ya. Jadi jangan disamakan loh ya. Jadi Pingley tidak menjiplak. Pingley tidak menjiplak dari instansi yang lain. Misalkan ada kesamaan itu suatu kebetulan. Ingat ya. Saya tidak menjiplak dari instansi tertentu. Saya murni real otak-atik Pingley, tapi dengan referensi buku, bukan bukunya The King, gitu ya. Oke, lanjut. Kita menggunakan konsep jalan-jalan. Konsep jalan-jalan. Nah, enak kan? Kalian kan suka jalan-jalan kan? FD kuadrat sama dengan, ini hampir mirip dengan Pitagoras. Awalannya dari F, ini F ya. Mulai dari F harus sampai ke D. Gimana caranya? Lewatnya mana aja? Bebas, terserah kalian. Misalkan, saya mulai dari F, F ke G. F ke G, berarti FG ya. FG kuadrat ditambah dengan, lah sampai G, kemana sekarang? Mau ke C, berarti misalkan ke C, berarti GC ya. GC kuadrat ditambah dengan dilanjutkan lagi, pokoknya intinya sampai D. Berarti dari C ya belok aja ke D. Gini ya. Berarti tambah CD kuadrat. Nah, FG-nya berapa? FG-nya 24. 24 kuadrat ditambah 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat. 24 kuadrat itu berapa? 576 ditambah 36 ditambah 64. Berarti 676. Kita akarkan ya. Ada enggak? Oke, ada. Jawabannya C. Lanjut. Nomor 25. Perhatikan gambar berikut. Oke, ada dua segitiga ya di sini. Segitiga PQR dan segitiga STU merupakan dua segitiga kongruen. Kongruen berarti sama dan sebangun. Besar sudut R sama dengan sudut U, sudut Q sama dengan sudut S. Pasangan sisi yang sama panjang adalah, oke, segitiga yang kedua saya sarankan untuk tidak digunakan. Kalian buat lagi segitiganya dengan posisi yang mirip. Gini ya.
Jadi segitiga yang terbalik ini tidak usah dipakai, tidak usah digunakan. Oke, lanjut sekarang. R sama dengan sudut U, berarti R-nya ini sama dengan U di atas. Lanjut, terus Q sama dengan sudut S. Q sama dengan sudut S, S-nya berarti di sini. Berarti otomatis di sini adalah T. Gini, sudah jelas berarti nanti. Paham ya adik-adik? Nah, kalau gini kan miringnya enak. PR sama dengan TU. Jadi miring kiri semua. Kanan semua. Bawah semua. Tinggal kita samakan. PR sama dengan SU. PR sama dengan SU salah. QR sama dengan TU. QR sama dengan TU salah. PQ sama dengan SU. PQ sama dengan SU salah. PQ sama dengan ST. PQ sama dengan ST. Oke, betul. Jawabannya D. Jadi mudah, kalau ada bentuk segitiga seperti ini, segitiga yang satunya hapus saja ya. Nomor 26. Perhatikan gambar berikut. Oke, ini gambarnya ya, gambar segitiga ya. Besar sudut BAC adalah BAC. BAC itu mana? Yang tanyakan ini, oke. Nah, kita harus menentukan nilai X terlebih dahulu. Nilai X. Nah, cara menentukan nilai X itu bagaimana? Nah, adik-adik pahami ya, ini kan sudut luar, ini sudut dalam, ini juga sudut dalam. Jadi, konsepnya, sudut dalam sama dengan sudut luar. Nah, tetapi yang tidak berdekatan. Nah, kita jumlahkan aja sudut dalamnya. X ditambah 5 ditambahkan dengan 2X dikurangi 10 sama dengan sudut luarnya itu 2X plus 30. Nah, ini kan ada 2X. Kita coret aja. 2X-nya kita hapus, enggak apa-apa. Soalnya berseberangan di situ. Biar mudah ya nanti. X 5 dikurangi 10, negatif 5, sama dengan, tinggal berapa ini? 30. Pindah ruas deh, ketemu. X sama dengan 35. Ini baru X-nya loh ya. Yang ditanyakan adalah sudut BAC. Sudut BAC itu yang ini. Ini loh. Berarti kan X ditambah 5. X-nya tadi 35. Ditambah 5 sama dengan 40. Jawabannya A. Paham ya? Oke, lanjut. Nomor 27. Diketahui persegi panjang ABCD. Oke, ini persegi panjangnya. Jika panjang diagonal AC sama dengan 5X plus 8 dan BD sama dengan 9X min 8, maka panjang diagonalnya adalah, oke, untuk persegi panjang yang sama itu adalah diagonalnya ya. Kita samakan aja D1 sama dengan D2. Kita mau mencari nilai X. D1-nya 9X dikurangi 8 sama dengan 5X ditambah 8. Nah, Kak, untuk D1 sama D2-nya itu kebalik enggak apa-apa, Kak? Terserah kalian. Kalau saran saya, yang besar X-nya ini loh. Kan 9X. Saya taruh di kiri. Itu kebiasaan saya. Seperti itu. Besar, saya taruh di kiri. Biar nanti hasilnya positif. Kita pindah ruas ya. 9X dikurangi 5X sama dengan 8 ditambah 8. Nah, ini kan negatif 8, kita pindah ke kanan jadinya positif 8. Jadinya ini 4X sama dengan 16. X sama dengan 16 dibagi 4, dapatnya 4 ya. Nah, setelah itu substitusikan. Mau ke D1, mau ke D2, serah kalian. Pokoknya intinya substitusikan aja. Jadi, diagonalnya adalah 5X ditambah 8. X-nya kita ganti dengan 4. 5 kali 4, 20. Ditambah 8, berarti 28. Mau kalian substitusikan ke AC atau BD, nanti hasilnya pasti sama. Jadi bebas ya untuk pensubstitusiannya ya. Nomor 28. Taman berbentuk persegi panjang, di samping kanan dan kirinya dibuat kolam berbentuk setengah lingkaran yang kongruen seperti gambar di bawah ini. Luas daratan taman tersebut adalah, ini kolam ya. Ini kolam. Nah, sama halnya kita mencari luas sama dengan
luas persegi panjang dikurangi dengan luas setengah tambah setengah berapa? 1 ya, sama halnya lingkaran. Nah, luas persegi panjang itu panjang kali lebar. Panjang kali lebar dikurangi pi r kuadrat. Oke, kita masukkan aja. Panjangnya 20, lebarnya 14 dikurangi dengan 22/7 dikalikan dengan diameternya itu 14, berarti 7 kali 7 ya jari-jarinya ya. Kita coret aja. Cret-cret. Nah, 20 kali 14, 280 maaf, 280. Nggak kelihatan ya. 280 dikurangi dengan 154. Nah, berapa ini? 6. Terus di sini tinggal 7, 7 kurangi 5 itu 2, 1. 126 meter persegi. Jawabannya D. Jadi, kalau yang ditanyakan luas itu tinggal dikurangkan aja ya. Soalnya ini kepotong. Kalau yang ditanyakan keliling, nah hati-hati. Kalau yang ditanyakan keliling itu hati-hati. Nomor 29. Gambar berikut adalah sebuah prisma dengan alas berbentuk belah ketupat dengan keliling 80 cm keliling alas ya maksudnya. Panjang salah satu diagonalnya adalah 32 cm dan tinggi prisma 20 cm. Maka volume prisma tersebut adalah, jika adik-adik ketemu soal seperti ini, langsung buat urusi saja alasnya. Ini kan bentuknya siku-siku ya. Oke, alasnya siku-siku di sini. Belah ketupat, langsung pecah aja diagonal 1, diagonal 2. Kalian harus mencari salah satu diagonal yang belum diketahui. Ya. Awalnya kan 32, berarti kan ini 16. Nah, ini 16, ini juga 16. Gini terus, keliling alas 80. Yang namanya belah ketupat itu kan panjang sisinya semua sama. Kita bagi dengan 4, berarti 80 bagi 4, 20. Nah, berarti semua sisinya ini 20. Gampang kan? Gampang. 20. Terus, apa ini? Bagaimana ini? Kalau 20 semua, anggap aja di sini kan kita ambil ya, kita ambil satu ya. Kita ambil satu coba. Ini kan segitiga siku-siku kan? Coba kalian amati ya. Nah, ini kan pasti segitiga siku-siku ya. Ini 16, terus ini 20. Kita menggunakan Pitagoras, kita mau mencari salah satu diagonalnya. 16, 20. Kalau kita sederhanakan, enaknya kita bagi berapa? Kita bagi dengan 4. 16 bagi 4 dapatnya 4, 20 bagi 4 dapatnya 5. Dengan triple Pitagoras dasar ya. 4, 5, satunya 3. 3 kali 4 12. Jadi diagonal satunya ini 12. Setengahnya ya 12, ini juga 12. Berarti D2-nya D1 tadi kan 32. Sekarang D2-nya berarti bukan D2 kan loh ya, D2-nya ini 24. Oke, sekarang kita masuk rumus volume. Volume adalah luas alas dikali tinggi. Nah, karena alasnya bentuknya belah ketupat, berarti kan setengah kali D1 kali D2 dikali T. Masuk setengah kali D1-nya 32 dikalikan 24 dikalikan dengan 20. Tinggal kita coret aja. 2 dengan 20 dapatnya 10 ya. 2 kali 4, 8. Yang belakangnya 8. Oke, 7, 6, 8, 0. Jawabannya adalah B. Itu jadi, jangan terlalu bingung untuk mengerjakan soal seperti ini. Urusi saja alasnya. Ya, kalau belah ketupat itu pasti nanti kita disuruh untuk mencari diagonal yang satunya. Itu sudah pasti. Dengan menggunakan triple Pitagoras ya. Tolong dipahami itu. Lanjut. Nomor 30. Perhatikan gambar berikut. Ini ada gambarnya ya. Segitiga yang sebangun. AB sama dengan BC sama dengan CD, yaitu 8 cm. Panjang BF adalah, ini panjang BF ini. Oke, nah caranya gimana seperti ini? Kita menggunakan deping ya.
Ya, kita menggunakan deping. Depingnya itu gimana? Depingnya apakah rumus? Iya, rumus. Dan pemahaman. Oke. Kuncinya, dia terletak pada BC. Kuncinya dia ada di BC. Ingat-ingat ya, kuncinya itu ada di BC. Mau panjangnya berapapun, kuncinya ada di BC. Diingat-ingat itu. Berarti BC-nya berapa di situ? BC-nya. BC-nya ternyata sama dengan 8. Oke, nah malah. BF sama dengan BT ditambah dengan sisi yang paling pendek, yaitu ED atau DE, dibagi dengan 2. Ingat-ingat ya. BF sama dengan BC ditambah DE dibagi dengan 2. BC-nya itu 8 ditambah dengan DE-nya itu 2 dibagi 2 sama dengan 5. Soalnya 10 bagi 2 kan 5. Jawabannya C. 5 detik cukup kalau kalian bisa memahami. Ya. Misalkan BC-nya tidak sama, Kak. Itu kan 8. Misalkan BC-nya 10, misal ini. BC-nya 10. Ya, tinggal jumlahkan aja. 10 tambah 2, 12. 12 bagi 2, 6. Gitu. Bisa memahami ya? Oke, lanjut. Sebuah foto ditempel pada karton berbentuk persegi panjang dengan ukuran 40 x 60. Jika sebelah kanan dan kiri terdapat sisa karton masing-masing 3 cm, sisa karton bagian bawah 2 kali sisa karton bagian atas, maka ukuran sisa karton bagian bawah adalah, oke, kita buat ini, nanti kita berpikirnya tentang kesebangunan ya, perbandingan ya. Ukuran atas, yang atas ini kita misalkan X. Berarti yang bawah berarti 2X. Kenapa kok seperti itu 2X? Karena kan ini kan yang bawah 2 kali yang bagian atas. Gitu ya. Semoga adik-adik bisa memahaminya. Nah, sekarang kita mau cari ukuran fotonya. Ukuran fotonya. Awalnya kan 40. Kalau kita kurangkan dengan 3, dikurangi dengan 3 lagi, berarti kan 34. Iya, Banda? 40 dikurangi 6. Maaf ya, Kak, di sini fotonya saya orek-orek. Terus, ini kan tingginya 60. 60 dikurangi X dikurangi 2X. Berarti kan 60 dikurangi 3X. Gini ya. Oke, lanjut. Sekarang kita menggunakan perbandingan. Nah, kita bandingkan sekarang. 60 dikurangi 3X banding berapa? Berdiri yang tegak dengan tegak. Banding 60 sama dengan 34 banding 40. Nah, ini kan bisa kita sederhanakan. Sederhanakan dulu. 60 dengan 40 kan bisa. Kita bagi 20. Kita bagi dengan 20. 60 bagi 20, 3 dapatnya. 40 bagi 20 dapatnya 2. Ini juga bisa. 34 dengan 2 bisa. Dapatnya 17. Kita kali silang sekarang. 60 dikurangi 3X sama dengan 20. Kok 21 toh? 3 kali 17 itu 51. Nah, pindah ruas. Negatif 3X sama dengan 51 dikurangi 60. Negatif 3X sama dengan negatif 9. Maka X-nya sama dengan 3. Nah, ini X-nya. Baru X-nya ya. Yang bagian bawah. Yang bawah kan 2X. 2 kali 3 berarti 6. Jawabannya adalah C. Nomor 32. Perhatikan gambar berikut. Nah, ini ada gambar tabung dengan kerucut. Kerucutnya ada di dalam ya. Dengan ukuran yang sama. Alasnya sama, tingginya juga sama. Volume tabung di luar kerucut adalah, berarti volume di dalam tabung tetapi di luar kerucut. Oke. Volume sama dengan volume tabung dikurangi dengan volume kerucut. Nah, ini sebenarnya punya hubungan ini. Tabung dengan kerucut ini kalau ukurannya sama, komponennya sama, dia punya hubungan.
Tapi yang jelas bukan hubungan percintaan, yang jelas bukan. Ini hubungannya gimana? Tabung itu kan luas alas dikali tinggi ya. Kan prisma ini. Dikurangi sepertiga luas alas kali tinggi. Karena ukurannya sama berarti bisa dijadikan satu ini. Satu kan utuh. Satu dikurangi 1/3. Coba. 1 dikurangi 1/3 itu berapa? Kan 2/3 ya. 2/3 luas alas kali tinggi. Nah gini. Luas alasnya berapa? Luas alasnya kan bentuknya lingkaran. Kita ganti aja dengan pi r kuadrat dikali tinggi. Ini kan komponennya semua sama kan. Tinggal kita hitung 2/3 kali 22/7 dikali jari-jarinya berapa ini. Diameternya 14 berarti jari-jarinya 7 ya. 7 kali 7 kali tingginya 18. Nah kan sama 18. Dicoret aja sekarang. 7 dengan 7 hilang. 3 dengan 18 dapatnya 6. Tinggal kita hitung sekarang. 2 kali 22, 44 dikalikan dengan 42. 4 kali 2 yang belakangnya berapa ini? 8. Coba belakangnya 8. Mana? Ada enggak? Oke, jawabannya C. 1848. Mudah banget kan? Jadi, kalau ada bentuk soal seperti ini, langsung saja masuk 2/3 luas alas kali tinggi. Lanjut. Diketahui limas dengan alas berbentuk persegi. Jika keliling alasnya 40 cm dan tinggi limas 12 cm, maka luas permukaan limas tersebut adalah, kita gambar dulu limasnya ya, limas persegi. Oke, ini kita buat secara garis besar aja, dikira-kira ya. Anggap aja ini nanti kakak buatnya bagus gitu aja lah. Terus kita tarik ke atas. Jadi menggambar limas itu juga punya aturan. Tidak boleh asal-asalan ya. Biar nanti hasilnya bagus. Nah ini bagus gak? Bagus dong. Oke. Terus alasnya, keliling alasnya itu 40 cm. Karena di sini persegi berarti kan semuanya sama ya. Kita bagi 4 artinya kan 10 cm-an ini. 10 cm. Terus tinggi limas. Tinggi limas itu yang mana toh? Tinggi limas ini yang ini. Nah, ini tinggi limas. Tinggi limasnya berapa? 12. Ini 12 cm. Terus, untuk menentukan luas permukaan, ya, luas permukaan sama dengan luas alas, ya, luas alas ini yang bawah, ditambah dengan, ini kan bentuknya segitiga ya. Segitiganya ada berapa? Ada 4. Berarti 4 kali luas segitiga. Nah, luas segitiga. Sekarang kita masuk sini. Luas alasnya itu 10 kuadrat, soalnya bentuknya persegi, ditambah 4 kali setengah kali alas. Alasnya berapa? Alas 10. Tingginya berapa? Nah, ini kita cari sekarang. Tingginya kan ini. Coba kita buat dulu. Sampai tengah-tengah ya ini. Dan kita tarik. Nah, ini adalah tingginya. Tinggi segitiga loh ya maksudnya. Bukan tinggi limas. Tinggi limasnya 12. Oke, ini 12. Ini berarti setengahnya ya. Setengah dari alas 5 berarti. 5. Dengan menggunakan triple Pythagoras yang sudah adik-adik pahami. Jika adik-adik paham melihat video saya yang sebelum-sebelumnya, tentunya bisa hafal triple Pythagoras. 5, 12, satunya 13. Nah, ini adalah panjangnya berarti tingginya ini 13. Kita masukkan aja langsung. 13. Nah, gini tinggal kita hitung. 10 kuadrat ini 100 ditambah ini coret. Ini 2 berarti ya. 2 kali 13 26 kali 10 260 kita jumlahkan 360 cm persegi. Oke, memang di sini bonus ya. Jadi jawabannya adalah 360 cm persegi. Oke, lanjut. Perhatikan gambar berikut. Oke, ini gambar ya, 2 segitiga ya. Jika luas daerah yang tidak diarsir adalah 43 cm persegi, maka luas daerah yang diarsir adalah, kita menggunakan the pink,
tolong diperhatikan ini adik-adik. Nebingnya luas yang tidak diarsir ya, arsir. Ini kan ada berapa ini luas yang diarsir? Ada 2 ya. Coba arsir. Ada 2, berarti 2 kali luas yang diarsir sama dengan luas pertama ditambah dengan luas kedua dikurangi dengan luas yang tidak diarsir. Ingat ya, tidak diarsir loh. LT itu berarti bukan luas total ya. Luas yang tidak diarsir. Oke, nah sekarang luas 1 itu yang mana? Luas 1 yang besar. Nah, luas 2 yang mana? Yang kecil. Ini luas 2. Ini ya. Oke, kita hitung sekarang. Luas 1 kan bentuknya segitiga ya. Setengah kali alas. Alasnya berapa? Alasnya 7. 7 kali tingginya berapa? Tingginya itu 10. Berarti 10 ditambah dengan setengah kali alasnya juga 7, tapi tingginya 8. Dikurangi luas yang tidak diarsir tadi, 43. Sekarang kita coret. 70 dibagi 2, 35, ditambah 56 dibagi 2, 28, dikurangi 43, berarti berapa ini? Kita jumlahkan ini, 63 dikurangi 43, 20. Berarti luas yang diarsir sama dengan, karena sini tadi kan ada 2 ya. Kita bagi 2. 20 dibagi 2 sama dengan 10 cm persegi. Jawabannya B. Jadi adik-adik pahami ya. Ingat ya, depingnya adalah 2 kali luas yang diarsir sama dengan luas 1 tambah luas 2 dikurangi luas yang tidak diarsir. Oke, lanjut. Data tinggi badan 20 siswa dalam inci sebagai berikut. Oke, modus dan median tinggi badan siswa berturut-turut adalah, kita cari dulu modusnya ya. Oke, kita urutkan. Coba di sini perhatikan untuk adik-adik ya. Cara mengurutkannya biar enak, biar kalian tidak salah. Ya, biar kalian tidak salah, urutkan mulai dari berapa ini? 56 ya berarti. 56, terus 57, 58, 59, 60. Nah, seperti ini ya. Coba 56 ada berapa ini? Kita hitung 1. Terus mana lagi? 2, 3. Ada 3. Oke, terus 57 ada berapa? 57. 1, 2, 3, 4. Ada 4. Ini kecepatan kalian sendiri ya nanti ya. 58, 1, 2, 3, 4. Oke, ada 4, ada double. Terus 59, kita hitung 1, 2, 3, 4. Ada 5. Oke, udah kelihatan di sini. 5 terus 60-nya itu ada 1, 2, 3. Ada 3, terus 61 adanya 1. Oke, kelihatan di sini. Modus itu adalah nilai yang sering muncul. Berapa? 59 ini. Dia kan modusnya banyaknya muncul 159 kan ada 5. Sudah jelas nih modusnya mana? Jawabannya C. Gitu ya. Nah, sekarang kalau ada pembanding, misalkan ada 159-nya itu ada 2. Jawaban di C sama jawaban di B. Nah, cara mencari mediannya bagaimana? Kalian buat dulu kolom FK ya. Oke, kalian buat dulu, perhatikan sini. Ini 3. 3 ditambahkan dengan 4. Berapa? 7. 7 tambah dengan 4. 11. 11 tambah 5. 16. 16 tambah 3. 19. 19 tambah 1. 20. Oke, sekarang untuk menentukan median. Median itu data ke N tambah 1 dibagi 2. Ingat ya, N tambah 1 bagi 2. N-nya itu adalah 20, yang terakhir ini 20. 20 tambah 1 berarti 21 dibagi 2, yaitu data ke 10,5. Data ke 10,5 itu di mana? Dia ada di sini. Nah, ini berapa ini? 58. Loh, cocok. Gitu ya. Jawabannya adalah 158. Jadi C ya. Oke, bisa dipahami ya, Adik. Jika ada kesusahan, bisa diputar ulang lagi.
Uh, siapa tahu muncul iklannya. Oke, lanjut. Diagram lingkaran berikut menunjukkan pekerjaan penduduk di suatu desa. Ini ya diagram lingkarannya. Jika banyak pedagang 48 orang, maka banyaknya karyawan adalah. Oke, langkah pertama kita harus cari dulu banyaknya karyawan. Nah, banyaknya karyawan dalam bentuk derajat ya. Satu putaran penuh ini berapa? 360. Oke, 360 kita kurangkan dengan ini berapa ini? 60 ditambahkan dengan 70 ini 230. Ditambah dengan 80 berarti 310 ya. 360 dikurangi dengan 310 berarti 50 derajat ini. 50 derajat untuk karyawan. Sekarang masuk karyawan. Karyawannya tadi ada 50 derajat. Kita bandingkan dengan yang diketahui yaitu pedagang. Pedagang berapa derajat? 80 derajat. Kita kalikan dengan apa yang diketahui? 48. Nah, sekarang kita main coretan. Kita main coret-coretan ya. Nolnya hilang. Terus 8 dengan 48 dapatnya kan 6. Tinggal kita kalikan. 5 dikali 6 30. Jawabannya adalah A. Jadi seperti itu ya. Kita cari dulu derajatnya. Biasanya kalau tidak derajat persen. Kalau derajat kan satu putaran penuh 360 derajat. Kalau persen satu putaran penuh itu 100%. Nah setelah itu kita bandingkan dengan apa yang kita punyai. Gitu ya. Selanjutnya. Tabel berikut menunjukkan nilai tes tertulis seleksi penerimaan pegawai di suatu perusahaan. Ini tabelnya. Banyaknya peserta yang nilainya di atas rata-rata adalah, berarti kan kita harus menentukan dulu rata-ratanya kan. Nah rata-rata itu X bar sama dengan, kita jumlahkan dulu ya. Jumlah dibagi dengan banyak data. Banyaknya data. Kan gini kan? Oke, kita jumlahkan dulu aja. Tapi kan kita kalikan. Soalnya di sini kita punya frekuensinya tidak tunggal di sini. 4 kali 3, 12. Lalu 3 kali 7, 35. 6 kali 9, 54. 70, 88, 81, terus 10. Nah ini kita jumlahkan ya. Kita jumlahkan semuanya, totalnya adalah 350. Maaf, 350. Terus, ini yang bawah ini kita jumlahkan semua, berarti 3 tambah 7 tambah 9 dan seterusnya sampai tambah 1 sama dengan 50. Sudah kita hitung aja. 350 dibagi 50, dapatnya 7. Nah, jadi yang di atas rata-ratanya kan 7. Berarti di atasnya 8, 9, 10. Berapa ini? Tinggal kita jumlahkan aja. 11 ditambah dengan 9, 20 tambah 1, 21. Jawabannya D. 2 dadu dilempar bersama-sama 1 kali. Peluang munculnya kedua mata dadu berjumlah bilangan prima adalah, jadi keduanya kalau kita jumlahkan itu bilangan prima ya. Kita buat dulu tabelnya. Buat tabel tidak usah bagus-bagus ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah seperti ini. Kurang lebihnya seperti ini. Kemudian munculnya kedua mata dadu berjumlah 5. Berjumlah prima. Nah, maksudnya gimana ini? Kalau berjumlah prima, kalau kita jumlahkan itu hasilnya prima. 1 tambah 1, berapa? 2 ya, 2 itu termasuk prima. Terus, 1 tambah 2, 3, ini prima. 1 tambah 3, 4 kan? Berarti bukan prima. 1 tambah 4, terus 1 tambah 6. Prima itu kan 2, 3, 5, 7, 11, 13 dan seterusnya. Nah,
Adik-adik pahami ini. Pokoknya kalau kalian jumlahkan itu hasilnya bilangan-bilangan ini loh. Nah, sekarang mulai dari 2 ya. Lagi ya, kita hitung 2 tambah 1, prima. Oke, 3. 2 tambah 3, 5. 2 tambah 5 kan 7. Ini juga prima. Lanjut, terus 3 tambah 1, 3 tambah 2, 3 tambah 4, 3 tambah 6, enggak. 3 tambah, ini 4 tambah 1, 4 tambah 3, 4 tambah 5 juga bukan. 5 tambah 1 bukan, 5 tambah 2. Oke, 5 tambah 5, 5 tambah 6, ini 11 jadinya. 5 tambah 6, 11. Lalu 6 tambah 1, 7. 6 tambah 5. Oke, ini kan 11. Berarti jawabannya ini ada berapa ini kalau kita hitung? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ada 15 ya, berarti peluangnya sama dengan 15 per keseluruhan. Ada 36. Berarti 15 per 36. Kalau kita sederhanakan, kita bagi 3, 5 per 12. Jawabannya C. Dalam kantong terdapat 5 bola merah bernomor 1 sampai 5, 4 bola kuning bernomor 6 sampai 9, 3 bola hijau bernomor 10 sampai 12. Sebuah bola diambil secara acak, muncul bola hijau bernomor ganjil dan tidak dikembalikan lagi. Diambil lagi sebuah bola secara acak, muncul bola kuning bernomor prima dan tidak dikembalikan lagi. Jika diambil lagi sebuah bola secara acak, peluang terambilnya bola bernomor prima adalah, oke, kita buat dulu ya, 1 sampai 5. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Ini merupakan merah, bola merah. Terus mulai dari 6 sampai 9, 6, 7, 8, 9, ini bola kuning. Lalu 10, 11, 12, ini adalah bola hijau. Oke. Terus pertama, diambil apa ini? Bola hijau ganjil. Bola hijau ganjil ini berarti sudah hilang. 11-nya hilang ya. Terus diambil lagi sebuah bola secara acak, dapatnya kuning prima. Kuning prima. Primanya mana? Oke, primanya ini 7. Udah kita hapus ya. Berarti peluangnya sama dengan, karena yang ditanyakan adalah bernomor prima. Nah, sekarang yang bernomor prima itu berapa aja? Saya lingkari ya. Saya beri tanda ya. 2, 3, 5. Ada lagi enggak? Oh, tidak ada. Berarti kan cuma 3. Berarti primanya itu 3 per banyaknya data tinggal banyaknya bola tinggal berapa? Tadi kan 12 dikurangi 2 tinggal 10. Berarti jawabannya 3 per 10. B. Jadi hati-hati ya di sini. Ini adalah soal HOTS. Nomor terakhir, nomor 40. Perhatikan tabel berikut. Oke, ini adalah tabel ya. Tabel kelas 7A, 7B untuk mata pelajaran matematika, IPA, bahasa, dan IPS. Berdasarkan data tersebut, pernyataan yang tepat adalah, soal terakhir aja disuruh untuk mencari pernyataan yang tepat ya. Ini sama halnya kita mencari 4 soal. Ya, enggak apa-apa lah. Coba kita jumlahkan dulu aja ya. Kita jumlahkan dulu. Untuk 7A kita jumlahkan 7,1 tambah 7,2. Kemudian kita tambahkan dengan 7,8 tambah 6,9. Ini 7,1 saya jumlahkan dengan 6,9. Coba ini berapa ini? Ini berarti 14. 14 ditambah 15 berarti 29. Terus 70 tambah 7,5 ini 14,5. 14,5 ditambah 14,5 ya, ditambah dengan 14,7. Berarti 28, oke. Sama dengan 29,2. Ini jelas rata-ratanya lebih besar B, 7B ya. Soalnya sini jumlahnya lebih besar daripada 7A. Oke, nilai rata-rata matematika 7A salah.
nilai rata-rata nilai rata-rata 7A lebih baik dari 7B. Salah, jelas salah ini. Jumlah nilai kelas 7B lebih tinggi. Nah, ini dari jumlah kelas 7A. Jawabannya D. Soalnya kan ini kan 29,2, sedangkan 7A itu 29 saja. Jelas lebih tinggi yang 7B kan? Nah, jawabannya D. Ini loh, saya tidak suka pernyataan seperti ini tuh. Kita harus mencoba satu persatu. Kan tidak enak. Oke, demikian penjelasan dari Pingli untuk soal nomor 1 sampai soal nomor 40. Ya, ini adalah prediksi untuk UNBK SMP tahun 2020. Semoga saja banyak yang keluar ya. Jika soalnya tidak keluar sama persis, ya paling tidak angkanya yang berbeda ya. Pahami caranya, jangan dihafalkan soalnya. Oke, silakan untuk subscribe channel Pingli dan share ke teman-teman kalian ya. Oke, dukung terus video-video dari Pingli ya. Tonton terus videonya. Terus ikuti terus pembahasan cepat dari Pingli. Terima kasih.